Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan edukasi tentang komunitas Bos Indonesia Kota Bogor ya. Perkenalkan saya Sugeng Anto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bangun Desa. Oke. Kalau kita bicara Kota Bogor, berarti kita bicara 6 kecamatan, 68 kelurahan, 780 RT dan 3.479 RT ya. 780 RW, 3.470 RT ya. Dengan jumlah penduduk data 2000 kurang lebih 1,12 juta ya kan. Ini Kota Bogor ya. Kota Bogor tentu dikelilingi oleh Kabupaten Bogor ya. Bos Indonesia memberi solusi. Nah, solusi apa? Solusi untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera. Sekali lagi, Bos Indonesia memberi solusi untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera. Nah, apa itu Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah singkatan dari bisnis online offline sehat sejahtera, atau juga bisa disingkatan berani optimis untuk sehat dan sejahtera. Ya, adalah komunitas bisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis yang bersifat inklusif. Jadi komunitas Bos Indonesia bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif itu artinya melibatkan banyak orang, banyak pihak, ya kan? Tapi kalau eksklusif adalah tersendiri kan, atau khusus ya. Kita adalah sekali lagi Bos Indonesia bersifat inklusif. Nah, ini bidangnya apa aja? Kurang lebih 10 bidang ya kan. Digital marketing dan bisnis online ini yang penting ya, karena sekarang era O to O, offline to online, online to offline. Online mendukung offline, offline mendukung online. Nah, ini menarik ya. Pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour travel, edukasi dan pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing agribisnis, dan peternakan, kuliner dan kopi dan barista ya. Tentu bidang bisnis kita tentu dari hulu dan sampai hilir ya. Nah, Bos Indonesia sinergis dengan program pemerintah ya. Germas, GKN, SMK Bangun Desa. Germas, terutama Germas. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 ya. Nanti untuk detail Germas akan ada edukasi detailnya. Nah, apa tujuan Bos Indonesia? Tentu sebagai wadah atau edukasi dan praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi negara ya. Dengan tujuan tentu untuk menuju masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Oke, dasar hukum BOS tentu kita berdasarkan konstitusi ya, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dipertegas dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, pengembangan BOS Indonesia. BOS Indonesia akan berkembang di setiap kabupaten kota, ya kan, kecamatan dan desa, terutama di bisnisnya di desa atau kelurahan ya, dengan pola kerjasama B2C, B2B, B2G ya, bisnis to customer atau bisnis dengan masyarakat, bisnis to bisnis antar bisnis, dan bisnis to government dengan sinergi dengan pemerintah ya. Dengan berkembang nanti akan bentuk organisasi bisnis berupa PT, koperasi atau organisasi bisnis lainnya ya, sesuai dengan perkembangan usaha atau bisnis di desa atau kelurahan nantinya ya. Nah, fondasi BOS. Karena ini bisnis tentu mindset dan mental adalah sebagai fondasi dasarnya ya kan. Nah, ini tentu ini berhubungan dengan sejarah masa lalu, nanti cukup panjang ya. Nah, nanti kita akan ada edukasi khusus ya tentang ini ya. Nah, apalagi nanti setelah pasca perang Diponegoro, nah ini cukup menarik ya. Ini perang yang cukup luar biasa, 1825 sampai 1830 ya, dengan terkenal dengan Java Allah, perang Java yang ini cukup luar biasa. Ini salah satu semangat ya, semangat nasionalis, semangat untuk bebas dari kolonialisme, semangat untuk merdeka. Nah, nanti ini cerita panjang, nanti akan ada edukasi berikutnya. Oke. Kalau kita bicara mental pebisnis, tentu kita ada berpikir positif. Positive thinking, membangkitkan keberanian, berani ngambil risiko, optimis, belajar dari pengalaman pebisnis terdahulu, dan tetap fokus dan konsisten. Ya, nanti akan ada detailnya ya. Nah, tentu yang paling penting adalah buang blocking mental block, penghambat utama bisnis ya. Banyak rencana, keinginan, menghayal tanpa action ya, sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya, merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal, ujung-ujungnya tidak mau berbisnis atau tidak action ya. Nah, nanti harus dibuang mental block ini ya. Nah, solusinya adalah apa? Berani berubah dan berproses ya kan. Salah satunya lewat komunitas Bos Indonesia ya. Cara bergabungnya cukup sederhana, kita cukup paket belanja ya. Belanja ini udah aktivitas kita, mau belanja di toko di mana ya kan, tapi di sini kita tentu paket belanja kita ada banyak manfaatnya ya.
dengan belanja pensil 15.000 baik secara mandiri atau secara bapak ibu angkat ya. Selama ini kita jadi member toko Kemanamat, untungnya apa deh? Kita bisa lihat, kita kan sering ya kalau kita belanja ke toko ditanya sudah punya member belum. Nah, ini bukan hoax, ini fakta ya, bahwa kita tujuannya apa? Kita jadikan konsumen, ya kan? Kemudian produk lokal di sana, ya kan? Tidak ada cenderung produk-produknya saja, tokonya saja ya, cash keras ya. Teman-teman kadang-kadang belanja di toko tetangganya ngutang ya, tapi kalau toko Kemanamat Kesinimat cash ya kan ya. Jadi kadang-kadang agak berbanding-balikan. Kemudian tidak ada pelatihan bisnis, kemudian saham asing kita tidak anti asing, tetapi kita harus mendukung usaha-usaha lokal ya kan, usaha-usaha yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar kita ya. Oke. Paket belanja nanti kita tentu akan dapat kopi, kemudian dapat gula aren, dapat namanya kartu member atau kartu reseller, kemudian dapat tentu edukasi atau pelatihan ya. Nah, keuntungan kita adalah apa? Menjadi reseller member BOS, komunitas BOS Indonesia, ada 5 keuntungan. Pertama, belanja order produk BOS ini lebih murah ya untuk dijual kembali atau dikonsumsi. Kemudian pendampingan bisnis minimal 6 bulan baik online maupun offline. Mendapatkan peluang bisnis dan pekerjaan baik dalam maupun luar negeri, menjadi anggota koperasi komunitas. Mendapatkan akses fasilitas BPJS-TK, program umroh dan haji ya kan? Dan program menarik lainnya ya, sinergi dengan program pemerintah, Germas, GKN, SMK Bangun Desa dan sebagainya. Nah, ini menarik ya, jadi kita banyak keuntungan menjadi reseller atau member BOS Indonesia. Target kita adalah 1.000 orang per desa atau kelurahan ya. Nah, jadi cukup luar biasa. Nah, pondasinya adalah apa? BOS Indonesia, pondasi bisnisnya adalah kita mulai berangkat dari marketing dan distribusi. Kenapa ini penting? Karena kunci kuasai produk untuk menopang bisnis hulu. Kuasai pasar atau marketnya ya, pasarnya kita kuasai ya. Cara cepat untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan, membangun jaringan pelanggan konsumen, bisa melibatkan banyak orang atau teamwork. Nah, ini pondasinya. Nah, fokus awal kita nanti dalam pemasaran kita akan fokus di kopi ya. Kopi ada gula aren juga. Nah, kopi ini terutama kopi, potensi pasar kopi cukup besar, lebih besar dibandingkan rokok. Nah, ya kan? Kalau perokok itu biasanya ngopi belum tentu rokok. Merokok berarti kopi lebih besar daripada rokok ya. Budaya masyarakat Indonesia tentang ngopi. Jadi kalau pergi kemana-mana kayaknya kalau nggak asik kalau nggak ngopi. Jadi ngopi itu udah menjadi budaya juga seperti rokok. Tapi kalau rokok itu cenderung merusak kesehatan, kalau kopi menyehatkan. Nah, ngopi untuk kesehatan. Nah, ini penting. Karena banyak orang belum paham tentang ngopi untuk kesehatan. Karena banyak sekali masyarakat kadang-kadang jadi masak, saya emah karena saya nggak bisa minum kopi. Itu salah ya. Karena kopi tidak menyebabkan emah, yang menyebabkan emah adalah gulanya ya. Nah, karena 90% orang Indonesia tidak minum kopi tapi minum gula rasa kopi. Nah, ini masalahnya. Nanti kita ada edukasi detail tentang ngopi sehat ini ya. Dan gula aren untuk meningkatkan stamina, kopi dan gula sebagai tameng COVID-19. Oke. Apa itu COVID-19? Jadi Bapak sekalian, virus ya kan yang sangat mewabah, virus corona ya kan. Saya kuliah di kedokteran tingkat 3 sudah belajar virologi ilmu virus. Memang virus itu secara ilmiah, secara keilmuan memang dia tidak ada obatnya. Obatnya adalah tubuhnya sendiri, berarti lewat antibodi atau kekebalan tubuh. Nah, kekebalan didapatkan 2 cara. Yang pertama adalah lewat vaksinasi, maka kita akan mendapat merespon terbentuknya antibodi, atau kita tanpa divaksin pun ketika kita kondisi sehat, kita terpapar virus, maka secara alami tubuh kita akan membuat antibodi sendiri ya. Maka syaratnya adalah jaga kesehatan, jaga stamina, pola hidup yang sehat, ikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah ya tentunya. Nah, kopi rempah menurut Pak Rali. Nah, ternyata kopi rempah ini menurut Profesor Dr. Nuri Andarulan, adalah guru besar Fakultas IPB, adalah apa? Manfaat kopi jamu itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah yang mendorong tersintesnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi kopi rempah cukup banyak manfaatnya, ya kan? Gula ya, kita rekomendasi manis itu ada madu atau gula aren ya. Cukup bermanfaat ya untuk efek antiseptik, hangatkan tubuh, kemudian redakan demam flu, lancarkan pencernaan dan lain sebagainya, ya kan? Ayo ngopi sehat, minum kopi tanpa gula, bukan minum gula rasa kopi ya. Nah, potensi pasar kopi Kota Bogor. Jadi kita apple to apple-nya dengan rokok ya. Kenapa? Karena rokok ini ternyata 42 triliun per bulan. Kurang lebih kalau per kelurahannya atau per desa kurang lebih 200 juta. Jadi setiap masyarakat Bogor per kelurahan itu kurang lebih membakar duit yang perokoknya lah 200 juta per bulan. Nah, gimana kita 10% aja 20 juta dia diedukasi untuk minum kopi sehat ya, minum kopi
tanpa gula, minum kopi rempah dan sebagainya ya. Intinya adalah apa? Gimana rokok yang merusak saja laku terus ya. Kenapa yang menyehatkan nggak laku ya? Tugas kita lah, kita nanti edukasi ya. Tentu dengan cara bertahap ya. Jadi kita dengan mencontohkan. Oke. Kita Bos Indonesia sinergi dengan kolaborasi dengan kopi rempah Bikla dan kopi jantan ya, tentu dengan sesuai dengan germas tanpa gula krim ya. Kemudian ini legalitasnya, kemudian ini testimoninya sangat banyak tentang manfaat rempah, kemudian testimoni kopinya. Nah, kemudian peluangnya. Nah, ini yang paling menarik. Kopi dan anti gula aren dan produk kita Bos Indonesia, tentu kita ada peluangnya ya, berbeda dengan rokok-rokok yang hanya sebagian orang aja yang ambil peluangnya kan. Padahal orang rokok harga 20-30 ribu tuh 10 ribu modal HPP-nya, cukai dan sebagainya. Itu aja dia nggak berpikir penting habis langsung beli ya, karena menjadi lifestyle. Gimana ini kopi ini juga bisa menguntungkan dengan beberapa masyarakat ya. Nah, kita menjadi reseller member Bos Indonesia Bapak sekalian, nanti kita bisa menjadi konsumen, menjadi reseller atau pedagang, menjadi pengelola atau penggerak atau menjadi investor. Jadi ini adalah pilarnya suksesnya member Bos Indonesia. Nah, kuncinya segera registrasi ya kan, dengan mengisi formulir yang nanti akan di-share oleh orang yang men-share video ini ya, kan ada aplikasinya. Kemudian cara bergabung sederhana. Nah, kita ada promo tidak 500.000, cukup 250.000 saja. Kita dengan dapat 3 bungkus kopi per bungkusnya 125 gram ya kan, plus 1 botol gula aren plus 1 hak usaha atau bisnis bos ya. Kemudian atau 2 bungkus kopi plus 1 botol gula aren plus 1 botol pupuk organik cair ya, plus HU. Ini kita punya juga pupuk ya untuk era sekarang lah, era untuk organik ya. Intinya Bapak sekalian, setelah kita bergabung nanti akan kita ada pelatihan-pelatihan, buang mental blocking mental, penghambat utama kita untuk maju atau berbisnis ya. Saya tidak bisa menjadi saya bisa ya kan. Tentu nanti dengan pelatihan-pelatihan mental ya kan. Intinya ulah malas, ulah malu, ulah gengsi. Jadi kita gimana hilangkan mental-mental tidak produktif ya, dengan pelatihan HTS, HTL 1, 2, 3 dan 4. Intinya apa? Perubahan mindset. Karena mindset menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter menentukan nasib. Jadi nasib berubah kalau mindsetnya berubah. Jadi intinya Bapak sekalian, success by design. Jadi kita keberhasilan harus direncanakan, dimulai dari awal. Mindsetnya harus bagus, harus positif, ya kan? Oke, Bapak sekalian, kita sampai jumpa di video berikutnya, edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.